Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nussalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah jadikan kita sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan dakwah. Itu orang Islam. Dan seluruh nabi hadirin mulia berjalan di jalan ini. Apa jalannya itu hadirin mulia? Jalan atas kalimah la ilaha illallah. 124.000 orang nabi Allah hantar ke dunia ini membawa satu kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi-nabi datangi manusia dari pintu ke pintu, lorong ke lorong hadirin, hanya untuk mengajak manusia bagaimana bisa bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Jadi agama ini dihantar oleh Allah Ta'ala hadirin bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan hidup manusia, untuk membahagiakan dan memuliakan manusia. Namun sekarang terjadi persoalan, banyak orang yang susah hidup di dunia ini. Dan awal daripada permasalahan manusia di dunia ini adalah ketika manusia sudah mulai menjadikan maksud hidup menjadi keperluan hidup menjadi maksud hidup, kebalik-balik. Maka penting kita tahu perkara ini. Apa itu maksud hidup, apa itu keperluan hidup. Kalau keperluan hidup perlu ada, tapi seperlunya saja. Nggak sempurna pun nggak masalah. Bahkan kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Allah nggak marah. Kalau keperluan hidup kita ini nggak ada. Tapi maksud hidup manusia di dunia ini ada juga. Kalau ini nggak sempurna jadi masalah dunia dan akhirat. Nah, jadi pemirsa sekalian, ada 5 keperluan hidup manusia. Yang pertama, makan dan minum. Semua kita perlu makan, perlu minum. Namun ini seperlunya saja. Namun banyak sekali orang yang kita lihat menjadikan makan dan minum ini sebagai maksud hidup. Wah, sepanjang hari, pagi sampai malam hanya pikir makan, minum saja. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, orang yang hanya memikirkan isi perutnya, apa yang masuk ke dalam perutnya, maka sesungguhnya orang itu lebih hina dari apa yang keluar dari perutnya. Maka makan minum ini perlu, seperlunya saja. Makan sepiring, 2 piring, seperlunya. Berapa banyak pun restoran kita yang kita perlukan, makan seperlunya saja. Kemudian yang kedua, keperluan hidup manusia pakaian untuk menutup aurat. Namun banyak kita lihat orang yang hanya memikirkan pakaian saja. Sibuk memikirkan pakaian, padahal baju di lemari yang belum dipakai masih banyak. Tapi beli lagi, koleksi lagi, kumpulkan lagi. Padahal Rasulullah SAW pun dalam sejarah diceritakan pakaian hanya beberapa lembar saja. Ada yang baru dikasih yang lama kepada sahabat. Ini keperluan hidup, bukan maksud hidup. Kalau ada orang yang hanya hari-hari mengganti pakaiannya, pagi jam 7 baju warna merah, jam 8 warna hijau, jam 9 warna, itu orang gila. Kalau nggak dipakai, buat apa? Dibeli banyak-banyak. Maka kepakaian ini pun adalah keperluan hidup. Yang ketiga, kendaraan. Kendaraan ini keperluan hidup manusia. Yang keempat, perumahan. Kita perlu untuk menutupi diri kita dari panas matahari, dari hujan. Kemudian yang kelima, keperluan hidup manusia adalah pernikahan. Jadi 5 ini perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu kendaraan, perlu perumahan, kita perlu pernikahan. Nah, jangan sampai keperluan hidup ini dijadikan maksud hidup. Ini perlu ada untuk apa, pemirsa sekalian? Untuk menyempurnakan maksud. Untuk menyempurnakan maksud. Apa maksud hidup manusia yang pertama? Sempurnakan iman. Iman kalau nggak sempurna, kalau cacat, Allah nggak terima. Sebagaimana mungkin pemirsa tidak mau menerima minyak yang bercampur dengan air. Gimana kira-kira? Beli minyak 1 liter tapi campur air dikit. Kita nggak mau. Allah pun tak mau menerima iman orang yang bercampur dengan kemusyrikan. Kemudian yang kedua, apa maksud hidup manusia? Menyempurnakan ibadah. Ibadah harus sempurna, jangan sengaja ninggalin sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ditulis namanya di pintu neraka yang harus dia lewati. Ini bahaya nih. Puasa harus sempurna, zakat, haji. Orang mampu haji nggak berangkat haji diancam oleh Rasulullah SAW. Pilih antara kematian Yahudi atau Nasrani. Kemudian yang ketiga, maksud hidup manusia sempurnakan muamalah, dealing bisnis. Jual beli, jangan ada tipu menipu di sana. Hutang piutang, jangan sampai mati ninggalin hutang. Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Karena hutangnya harus dibayar. Maka yang punya hutang segera bayar hutang. Kemudian hadirin yang mulia, dealing bisnis, jual beli, akad, hutang piutang, sewa menyewa, gadai menggadaikan, ini harus jelas sebelum kita meninggal. Maka perlu dicatat. Dicatat hutang, taruh di bawah bantal, jangan sampai kita meninggal sementara ahli waris nggak tahu kita punya hutang. Kemudian pemirsa, yang keempat, maksud hidup manusia itu menyempurnakan muasyarah, hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan tetangga, anak, istri. Ini harus benar. Jangan sampai satu kata-kata kita melukai hati orang,
Terus sementara dia belum memaafkan kita sebelum kita mati. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pengampun, tapi dengan syarat orang yang kita sakiti, yang kita zalimi harus memaafkan kita dulu. Kemudian yang terakhir hadirin mulia, maksud hidup manusia sempurnakan akhlak. Islam itu akhlak. Rasulullah dihantar ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka hadirin mulia, kita tidak menafikan kita perlu nih 5 keperluan nih, perlu makan, minum, perlu pakaian, perlu kendaraan, perlu perumahan, perlu pernikahan. Sebagaimana kita perlu toilet. Nah, semua orang perlu WC. Tapi sangatlah tidak arif dan bijaksana kalau ada orang yang 24 jam dulu dalam WC. Kalau orang 24 jam dulu dalam WC itu namanya orang gila. Begitu juga orang yang 24 jam memikirkan keperluan-keperluan hidup, itu orang gila. WC itu keperluan. Selesai hajat, cepat tunaikan maksud. Nah, kita perlu ini biar kita nggak susah di dunia. Dan untuk menyempurnakan maksud hidup manusia hadirin mulia, kita perlu buat usaha. Sempurnakan iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, ini harus benar. Akhlak ini kalau harus bagus hadirin mulia, akhlak ini seperti buah dalam sebuah tanaman. Jadi ulama tamsilkan, kalau saja iman itu seperti akarnya, ibadah seperti batangnya, kemudian muamalah seperti rantingnya, dahannya, kemudian muasyarah seperti dedaunan, dan akhlak itu buahnya. Kalau kita mau buahnya bagus, daunnya bagus, rantingnya bagus, batangnya bagus, yang perlu kita sirami itu adalah akarnya. Nah, jangan sampai kita kamuflase kita buang-buangan. Ini buahnya kok kenapa busuk ya, kenapa nggak segar ya, disemprot pakai cat. Itu namanya tipu-tipu. Orang tidak ada iman, kemudian dia belajar sekolah kepribadian. Nah, biar akhlaknya baik katanya. Itu semua tipu-tipu saja. Karena akhlak itu hanya milik orang beriman saja. Sebagaimana buah yang manis hanya dimiliki oleh sebuah pohon yang akarnya bagus. Nah, maka Rasulullah SAW dikatakan sengaja diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, tapi Nabi nggak bicara akhlak. Perbaiki akhlakmu, bukan. Tapi Nabi bicara iman, perbaiki imanmu. Kalau akarnya sudah bagus, nanti otomatis batangnya bagus, dahannya bagus, daunnya bagus, dan buahnya pun bagus. Jadi pemirsa sekalian, ini penting. Kita harus letakkan keperluan sebagai keperluan, maksud sebagai maksud, jangan sampai keperluan dijadikan maksud hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat, siap amal karena sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.